Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu ngaji fikih atau sinau fikih rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan usul fikih dengan tema urgensi dilalah dalam ilmu usul fikih. Ini karena kemarin saya sudah berjanji untuk membahas tema ini. Maka ya mudah-mudahan waktu yang diberikan ini menjadi keberkahan bagi saya dan manfaat bagi antum semua sembari mendengar santai dan memahami dengan baik. Baik, kita mulai. Bahwa para penuntut ilmu rahimakumullah, ya kita perlu untuk membahas urgensi dilalah. Ya, karena dilalah ini ilmu yang pasti menjadi tujuan kita mengoreksi usul fikih. Jadi memahami dilalah dalam hal ini menjadi suatu keharusan, lazim, wajib. Mengingat nas syar'i atau perundang-undangan wajib diamalkan sesuai dengan sesuatu yang dipahami. Dari ibaratnya, susunan kalimatnya, atau isyaratnya, atau dilalahnya, dan juga iqtidoknya. Itu harus kita pahami dengan baik dan juga dengan benar. Kemudian, ini di lembar berikut saya tulis bahwa karena segala sesuatu yang dipahami dari nas dengan salah satu jalan dari 4 jalan tersebut, yaitu apa? Ada namanya susunan kalimatnya, ada isyaratnya, ada dilalahnya, dan juga ada iqtidoknya. Nah, jadi maka ia termasuk di antara madlul. Madlul itu yang ditunjuki oleh sebuah nas. Sedangkan nas adalah hujjah atasnya. Di apabila pengertian yang dipahami dengan salah satu jalan tersebut, ya, baik iqtidok, baik dilalah, susunan kalimatnya, ataupun ya isyaratnya, bertentangan dengan pengertian lainnya yang dipahami melalui jalan dari jalan-jalan tersebut, maka makna yang dipahami dari ibarat dimenangkan atas makna yang dipahami melalui isyarat, dan makna yang dipahami melalui salah satu ya dari 2 jalan tersebut dimenangkan atas makna yang dipahami melalui dilalah. Jadi posisi dilalah ini posisi yang paling tinggi. Ya. Kemudian, oke, lanjut. Ya, ini ya sedikit ya makna yang bersifat garis besar bagi kaidah ini adalah bahwasanya nas syar'i terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara dilalah tersebut. Nah, dilalah
nas itu tidaklah terbatas pada makna yang dipahami dari ibaratnya, ya. Dan juga huruf-huruf yang ada padanya. Akan tetapi terkadang pula ia menunjukkan berbagai makna yang dipahami dari isyaratnya. Jadi beda-beda pemahaman kita kepada sebuah kata atau huruf. Dari dilalahnya terkadang juga iya, atau dari iktidoknya juga iya. Maka setiap makna dari makna-maknanya yang dipahami dengan salah satu dari cara-cara tersebut, maka ia termasuk di antara madlul yang ditunjuki oleh nas. Nah, nas adalah apa? Nas itu dalil dan hujah atas dirinya. Dan ia wajib mengamalkannya setelah mengetahui nas, yang berarti dalil atau hujah tersebut. Baik, lanjut. Nah, sampai di sini ada alasan. Karena kenapa ya harus diamalkan? Karena seseorang yang dibebani dengan nas atau teks juga dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuki oleh nas tersebut. Dengan salah satu cara yang diakui menurut bahasa. Nah, apabila ini ada garis yang lebih tebal gitu kan. Apabila seorang mukallaf mengamalkan madlul yang ditunjuki oleh nas dari sebagian cara dilalahnya dan tidak mengabaikan pengamalan terhadap madlul nas dari cara yang lain, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan nas dari sebagian segi. Ya. Oleh karena itulah para ahli ilmu usul fikih berkata, wajib lazim mengamalkan apa yang ditunjuki oleh ibarat nas dan apa yang ditunjuki oleh jiwa dan penalaran nas tersebut. Jadi hukumnya wajib mengamalkannya. Terus dilanjutkan untuk apa kan gitu, untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung dalam lafaz itu, dalam lafaz nasnya, baik secara harfiah per huruf maupun secara maknawiyah di setiap makna. Maka sebagian seorang faqih harus mengerti tata cara pemahaman lafaz itu. Jadi harus paham dilalah, yaitu dengan cara mempelajari konsep dilalah yang telah disusun oleh para ulama usuliyah. Nah, kemudian ya sampai sini mungkin paham ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu terkait tentang pembahasan tentang dilalah ya. Saya tulis di sini pembahasan tentang dilalah ini juga termasuk dalam salah satu cara mempertajam sistem berpikir ilmu logika. Nah, menurut Amir Syarifuddin, seorang ilmuwan, bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tidak, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat itu disebut dengan berpikir secara dilalah. Ya, saya ulangi. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat itu disebut dengan berpikir secara dilalah. Nah, maka pemirsa rahimakumullah ya, memahami arti dilalah itu sangat penting. Kita harus paham sebelum masuk kepada pembahasan-pembahasan usul yang lainnya yang juga sangat dalam. Baik, mungkin ini ya video singkat kita dalam materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian yang mendengar paham atau paling tidak dapat mengerti apa itu dilalah dan sebagian penting seperti apa dilalah harus kita pelajari dan bagaimana cara berpikir terhadap pengambilan dalil usul fikih. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita. Salam bagi saya Yahya Tohari Masudi Al-Hafidh rahimakumullah
Ya, jazakallahu khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.